Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita kembali lagi bertemu di dalam pembahasan materi secara online pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai asas demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun sebelum masuk materi, Bapak selalu menghimbau kepada kalian, jadilah mahasiswa yang teladan, karena situasi yang kita hadapi sekarang, yang diperhadapkan sekarang adalah situasi yang sangat rumit, sehingga pemecahannya dan pencegahannya kalau bukan kaum-kaum intelektual yang memberikan contoh kepada masyarakat luas, siapa lagi yang kita akan harapkan? Hanya kita, kalian dengan saya, yang akan menjadi alat untuk bisa mencegah, setidaknya meminimalisir penyebaran COVID ini. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi mengenai tentang asas demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia, perlu kita akan membahas mengenai tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, pada tahapan ini saya rasa kata demokrasi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena mungkin di mata kuliah Pancasila kemarin saya sudah berikan apa pemahamannya dan bagaimana sistem demokrasi itu. Nah, jadi pada dasarnya bahwa demokrasi itu secara sederhana diartikan sebagai kedaulatan rakyat. Nah, yang sebenarnya bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan atas seluruh aspek kehidupan sosial melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara. Nah, yang kemudian bahwa sekarang kita di posisi mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi. Tentunya kita akan menggambarkan bagaimana paham demokrasi ekonomi itu. Karena kalau kita melihat pemahaman secara politik, ini yang dikatakan bahwa demokrasi merupakan kedaulatan rakyat. Nah, kita sendiri di negara ini menerapkan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, namun kita diperhadapkan dengan materi ekonomi, tentunya tidak jauh beda lah penerapan sistem demokrasi ini kalau kita bandingkan dengan penerapan sistem demokrasi politik. Nah, di mana di sini digambarkan bahwa demokrasi ekonomi adalah kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Nah, sejarah telah mencatat bahwa sejak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah menggambarkan dan mengembangkan paham demokrasi sebagai pengakuan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Nah, hal ini tentunya ditunjukkan dari proklamasi kemerdekaan yang menggunakan pada saat itu kalimat atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi seluruh pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dilandasi oleh semangat dan jiwa demokrasi. Nah, semangat dan jiwa demokrasi sehingga penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan pula secara demokratis, yaitu mengikut sertakan semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat. Nah, dikatakan bahwa
kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah, itu sudah terpampang secara jelas pada pasal 1, pasal pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan hakikatnya demokrasi negara ini. Nah, demokrasi juga pada dasarnya memang ia telah dianggap sebagai wahana, ia telah dianggap sebagai tempat untuk sebagai prasarana untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat kecil. Nah, sehingga kita menganut paham demokrasi. Itulah yang dipahamkan tadi, bahwa kedaulatan itu sebenarnya ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi dengan demikian bahwa maksud daripada penganutan paham demokrasi ini bagaimana untuk bisa mendekatkan pemerintah kepada rakyat kecil. Nah, sehingga pemerintah juga harus lebih peduli dan harus lebih berpihak kepada rakyat kecil, karena pada hakikatnya paham demokrasi itu yang dikatakan tadi, bahwa paham demokrasi ada di tangan rakyat. Nah, sehingga kemudian bahwa bagaimana pemerintah harus menjalankan apa yang harus dijalankan sesuai dengan pernyataan politik bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Nah, sejalan dengan pengertian demokrasi di bidang tatanan politik, sehingga ditemukanlah ini demokrasi ekonomi, yaitu kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Nah, dengan perkataan lain maksudnya adalah demokrasi ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat pula. Nah, itu sebagai prolog untuk masuk ke dalam pembahasan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan apa dan bagaimana sistem landasan ekonomi Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa asas demokrasi ekonomi sebagai landasan sistem Indonesia. Nah, kita akan melihat bahwa apa asas demokrasi yang digunakan di Indonesia sebagai landasan berpijaknya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, perlu kita kembali melihat materi-materi yang dimana pada tahapan semester 1 sudah saya kasih kepada kalian, dimana bahwa di dalam paham ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila, bahwa tujuan akhirnya bagaimana untuk bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan yang dimaksudkan bukan hanya di bidang keadilan hukum, bukan hanya di bidang keadilan sosial, bukan hanya di bidang keadilan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, tetapi keadilan yang dimaksudkan bahwa semua aspek kehidupan sosial yang berkecimpung di dalam kehidupan masyarakat harus mendapatkan keadilan yang merata dari pemerintah. Nah, demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah disusun secara sistematis bahwa perekonomian harus melalui perekonomian disusun secara bersama atas menganut paham asas kekeluargaan. Nah, sehingga di dalam perintah Undang-Undang Dasar itu banyak bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok kemakmuran rakyat, tetapi atas pengawasan negara. Nah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, seperti itu. Jadi dasar demokrasi ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia adalah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, sehingga bahwa dikatakan sistem demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Nah, berbeda dengan negara-negara yang menganut paham yang menganut prinsip komunis. Nah, menganut paham komunis yang menekankan kolektivisme. Nah, dengan paham-paham liberalisme. Jadi kita sebagai negara yang berideologi, yang mempunyai ideologi sebagai dasar hukum, sebagai dasar landasan negara yang amat baik, bahwa kesejahteraan sosial di bidang ekonomi haruslah penting secara leluasa untuk dipergunakan secara seluas-luasnya oleh pemerintah. Nah, paham-paham yang sebenarnya dalam tatanan perekonomian, unsur yang paling terpenting yang terdapat dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi itu adalah asas kekeluargaan, tetapi bukan paham individualisme dan juga bukan paham kolektivisme. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita berbeda dengan negara-negara yang menganut paham komunisme dengan paham liberalisme, yang menganut paham individualisme, prinsip yang menekankan prinsip individualisme dan kolektivisme, di mana paham-paham yang menganut prinsip komunisme ini yang menekankan sistem perekonomiannya secara kolektivisme, yaitu negara-negara misalnya Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos dan lain sebagainya. Nah, kalau yang menerapkan paham liberalisme yang menekankan individualisme, yaitu ya Amerika Serikat, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan di dalam dunia global dalam sistem perekonomian. Nah, sedangkan kita di Indonesia menganut paham ideologi Pancasila. Nah, sebagaimana yang diajarkan kemarin, bahwa keadilan sosial dalam sila kelima itu menekankan prinsip keadilan, nah, dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut kemarin pada saat Soekarno berpidato itu dia menyebutkan sebagai prinsip social Rechtvaardigheid. Nah, social Rechtvaardigheid yakni bahwa persamaan dan emansipasi serta partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik. Nah, bukan hanya yang dikehendaki bangsa ini pada masa itu, yang katanya bahwa bukan hanya di bidang politik saja, melainkan juga di bidang perekonomian yang perlu untuk diperhatikan oleh tatanan kelompok bangsa dan negara. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana perwujudan daripada asas demokrasi ekonomi ini? Bagaimana kita untuk mewujudkan asas demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu berpijak pada landasan dasar negara dan hukum dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya kita akan memerlukan sebuah institusi. Nah, institusi yaitu peranata dan perorganisasian secara formal. Nah, yang benar-benar cocok dan dapat berkembang secara alamiah dalam masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, kita memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai tatanan kemasyarakatan Indonesia. Dengan demikian sehingga dapat terhindari terjadinya misalnya hambatan institusional yang menyebabkan tidak berfungsinya institusi-institusi yang ada pada kondisi relatif sama satu atau dapat dibandingkan dengan institusi di tempat atau di negara-negara lainnya. Nah,
setiap perekonomian di dalam dunia ekonomi paling sedikitnya secara garis besarnya kita mengenal 3 unsur kelembagaan. Kelembagaannya yaitu pelaku ekonomi, ada pelaku ekonomi, ada pasar, ada aturan. Nah, itu ada pelaku ekonomi, ada pasar, dan ada aturan. Nah, itu paling sedikit 3 unsur kelembagaan yang ada di sistem setiap perekonomian. Nah, setiap institusional dapat terurai secara pembagian secara 3 tahapan, yaitu ada produsen, ada konsumen, ada pasar. Nah, di mana kita akan menjelaskan secara satu-satu bahwa produsen ini dikenal 3 bentuk usaha, yaitu misalnya BUMN, nah, usaha swasta dan koperasi. Nah, inilah yang berinteraksi dengan konsumen atau rumah tangga dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsumen. Ia merupakan lembaga ekonomi yang sangat penting, mengingat bahwa dasarnya seluruh masyarakat melakukan kegiatan konsumsi di berbagai bidang dan meliputi berbagai jenis kebutuhan. Jadi ini yang paling penting dalam sistem perekonomian, ada konsumen. Nah, itu sudah sangat jelas. Lalu kemudian siapa yang dimaksudkan oleh konsumen? Tidak lain halnya bahwa seluruh masyarakat atau kita yang beraktivitas di dalam bidang perekonomian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa adanya pasar. Nah, pada dasarnya bahwa ini sebuah kenyataan menunjukkan bahwa pasar merupakan lembaga perekonomian yang sangat penting. Nah, negara yang paling sosialis pun bahkan pada masa-masa puncak kejayaannya, meskipun di dalam negerinya, meskipun di dalam negaranya tidak menerapkan sistem pasar, tetapi pada saat dalam memasuki pasar internasional untuk mengekspor hasil produksinya dan mengimpor yang dibutuhkannya, ia tetap mengikuti aturan-aturan pasar. Nah, sekalipun negara itu tidak menerapkan sistem pasar. Nah, kemudian bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang dilandasi oleh kekuatan rakyat dan bukan perorangan atau kelompok sangat jelas dalam pemikiran besar pada saat Muhammad Hatta masih ada. Beliau pernah mencoba untuk memikirkan mengenai demokrasi ekonomi. Nah, menurut beliau itu demokrasi ekonomi itu sebenarnya harus dilandasi oleh 3 hal, yaitu yang pertama etika sosial, artinya bahwa etika sosial ini yang berkecimpung, yang tersimpul di dalam nilai-nilai tentunya dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua itu rasionalisasi ekonomi yang diwujudkan dalam perencanaan ekonomi. Nah, ini yang dijalankan oleh negara. Nah, yang ketiga organisasi ekonomi. Nah, ini yang didasarkan pada usaha bersama atau koperasi atau keswadayaan. Nah, inilah dari pemahaman pertumbuhan ekonomi secara baik secara asas, baik secara perwujudan, baik secara pertumbuhan. Itulah penjelasan bahwa sistem perekonomian berbeda dengan negara-negara lainnya, tetapi walaupun itu yang saya singgung tadi, bahwa walaupun suatu negara tidak menerapkan sistem pasar, tetapi secara global bahwa ketika dia bermain di dalam pasar internasional, ia akan tetap mengikuti aturan-aturan pasar yang ada.